Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Joko Joko Haryanto, dan juga kepada teman-teman semua di sini. Selamat datang di SDG Center Universitas Padjadjaran. Saya Arif Ansor Yusuf, dosen di Unpad. Mungkin sebelum mulai saya ingin sedikit memberikan perkenalan dulu untuk memperkenalkan pembicara kita atau dosen kita kali ini, karena ini kuliah kan berarti ini dosen. Saya nggak tahu mulai dari mana, yang jelas Joko adalah teman baik saya udah lama ya, nggak tahu sejak kapan, lama banget ya. Dan beliau adalah peneliti media kebetulan sekarang peneliti media di Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau juga dosen tamu sebenarnya sejauh ini juga dosen di Unpad, sering ngajar di Unpad untuk mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Pak Joko itu banyak sekali ya, prolific writer ya. Prolific writer, dia banyak menulis di artikel ilmiah, juga di media massa banyak sekali, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu ekonomi lingkungan, ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon, dan lain-lain. Jadi silakan di Google, itu ratusan artikel dia ditulis di media massa, sehingga masyarakat bisa banyak belajar. Dan yang juga lebih penting adalah Joko itu orang yang mungkin pengetahuan saya paling tahu tentang pembentukan kebijakan yang terkait fiskal instrumen, karena dia digodok di Badan Kebijakan Fiskal. Salah satunya adalah pajak karbon, walaupun tentu bukan satu-satunya. Kita semua tahu pajak karbon saat ini sedang lagi ramai, banyak diperbincangkan di banyak kalangan, hampir semua mengundang mengadakan kegiatan terkait ini. Nah, untuk itu saya sendiri sama teman-teman di sini dan juga para hadirin yang hadir di sini ingin mencoba belajar lagi ya, apa sih itu pajak karbon, dan tentunya yang penting seperti apa ya pajak karbon yang diimplementasikan di Indonesia, yang insya Allah pilotnya akan dimulai bulan April tahun depan. Nah, untuk itu saya ingin langsung saja mempersilahkan Pak Joko Haryanto untuk memberikan paparannya. Silakan, mungkin 30-45 menit, nanti kita ikuti dengan tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mas Joko. Ya, terima kasih Kang Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat semua, karena di era seperti sekarang duit sebanyak apapun nggak bermanfaat ya, Kang Arif ya. Yang penting sehat ya, itu nggak bisa dinilai. Nah, ini terima kasih, ini udah lama nggak ke Bandung, udah lama nggak ke Unpad khususnya, udah lama nggak ketemu Kang Arif seringnya secara virtual. Ya. Saya banyak belajar dari Kang Arif. Kemudian mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan Kang Arif, bahwa memang kalau bicara komitmen pemerintah itu kan memang luar biasa ya. Karena kalau kita lihat jadi kalau kita lihat memang Indonesia itu kan rentan gitu, dan mungkin semua udah paham lah. Kang Arif udah banyak mengulas juga, teman-teman banyak cerita di berbagai forum bahwa memang kita sangat volatile gitu, sangat terdampak pertama mungkin lah ya. Karena apa? Karena memang posisi Indonesia itu kan di persimpangan gitu. Nah, ini menjadi menarik karena dalam kerangka isu perubahan iklim sendiri atau climate change, secara global kan kemudian dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan mitigasi, kemudian ada pendekatan adaptasi. Nah, kalau pendekatan mitigasi itu gampangnya adalah menurunkan level dari atas ke bawah. Kalau cerita teorinya dulu belajar dari Kang Arif kan, kalau mitigasi itu semua kegiatan yang sifatnya to mitigate gitu. To mitigate itu artinya apa sih?
mencegah supaya rusaknya nggak lebih parah, gitu ya, itu mitigate. Nah, indikatornya sederhana nih kalau mitigasi. Indikatornya adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi dari atas ya yang terselubung di rumah kaca di atmosfer itu kemudian lapisannya diturunkan gitu ya, ketebalannya diturunkan supaya apa ya? Supaya nggak tambah parah gitu. Nah, ada beberapa sektor yang kemudian masuk di mitigasi. Nah, kalau mitigasi ini memang biasanya proyeknya adalah proyek besar, tangible, kelihatan, karena indikatornya pasti selalu dikaitkan dengan proyeksi penurunan emisi gas rumah kaca. Itu mitigasi, sederhananya gitu ya. Makanya dia dibagi menjadi 3 sektor. Sektor modern, sektor tradisional, ya. Sektor tradisionalnya ini berbasis lahan, energi, sama limbah dan sampah. Jadi sebetulnya kalau mitigasi itu 3 hal ini saja gitu. Sektor berbasis lahan itu pasti bicaranya adalah kehutanan, bicara pertanian, lahan gambut, sama lowland. Lowland ini terdiri dari swamp, kemudian mangrove, sama peatland. Nah, memang kontribusi lowland, kontribusi land based sektor ini luar biasa. Karena apa? Karena land based sektor ini 84% dari target emisi gas rumah kaca Indonesia gitu. Jadi kalau Indonesia bicaranya adalah 2941, ya 84%-nya itu disupport dari land based sector. Jadi kalau kita bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ya kebakaran hutan dan lahan itu sebetulnya 84% emisi kita bisa diturunkan. Nah masalahnya adalah sebagaimana yang kalau kita belajar di teori ilmu lingkungan atau ekonomi sumber daya alam, kita bicara isu keberlanjutan, gitu ya. Nah, land based sector ini kan suatu saat akan habis gitu, karena level kompetisinya luar biasa. Terutama kalau kita bicara lowland. Bicara lowland, mangrove, peatland, kemudian swamp, itu adalah daerah yang subur. Gitu. Lowland itu daerah yang paling subur. Nah, ini menjadi persoalan ketika tingkat kompetisi pemanfaatan lahannya atau alih fungsi lahannya, alih guna lahannya juga luar biasa. Karena di situ ada kepentingan menjaga emisi, di situ ada kepentingan pangan, di situ ada kepentingan air, di situ ada kepentingan usaha, di situ ada kepentingan industri, di situ ada kepentingan pemukiman dan sebagainya. Jadi pertempuran isunya memang luar biasa. Nah, karenanya kemudian di dalam NDC pemerintah juga mulai menggeser arah target dari pemenuhan NDC-nya. Jadi meskipun dikatakan 84%, tapi karena sesuai dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi, ekonomi itu kan pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi itu pasti dekat dengan pemenuhan energi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita juga bicaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu makin efisien. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari elastisitas penggunaan energi, Indonesia itu masih boleh dikatakan masih agak boros gitu ya, karena elastisitas atau intensitas penggunaan energinya masih 2,4. Jadi harusnya bisa semakin diturunkan menuju angka 1 supaya makin efisien gitu. Karena kalau elastisitas energinya 2,4 itu artinya 1% pertumbuhan PDB nasional itu masih di-drive dengan penggunaan energi 2,4. Artinya kan lebih banyak penggunaan energinya dibandingkan pertumbuhan PDB-nya gitu. Jadi bisa diasumsikan belum efisien. Nah, ini yang kemudian terus didorong, apalagi arahnya adalah penggunaan energi bersih. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat memang setelah pemerintah menetapkan target NDC 2030, kemudian direvisi menjadi diupdate menjadi updated NDC 2030 yang baru, kemudian long term strategi untuk climate resilient dan low carbon di 2050, pemerintah kan juga menetapkan target net zero emisi 2060 or sooner. Nah, 2060 or sooner itu salah satunya adalah yang paling signifikan misalnya bagaimana mendorong kontribusi dari pemanfaatan EBT termasuk untuk phasing out dari coal. Nah, nanti kita bicara isu itu juga. Nah, termasuk kenapa kok nanti ketika bicara carbon tax di tahap awal yang disasar adalah PLTU batubara. Nah,
ini adalah komitmen pemerintah gitu. Nah, kenapa pemerintah itu juga wajib apa istilahnya bersiap-siap sejak sekarang. Nah, ini tidak lepas juga dari konstelasi global yang saat ini juga kemudian menjadikan iklim, menjadikan emisi ini sebagai gacuan utama gitu ya. Karena apa? Jadi kalau kita bicara global, dunia ini sekarang bergerak menuju ke arah konvergensi emisi. Jadi mereka akan menjadikan emisi ini sebagai barrier gitu. Jadi nanti masing-masing negara akan masing-masing benua, masing-masing negara memang akan kemudian menciptakan berlomba-lomba untuk berkompetisi, menciptakan pembangunan rendah karbon di negara masing-masing, di wilayah masing-masing gitu. Nah, ketika kemudian level stages dari pertumbuhan pembangunan rendah karbon di masing-masing negara dan wilayah itu belum sama, mau nggak mau kemudian mereka memunculkan barrier. Barrier-nya dalam bentuk apa? Barrier-nya dalam bentuk emisi, gitu. Karena mereka nggak mau juga kerja keras menurunkan emisi di daerahnya atau di wilayahnya, kemudian karena kebutuhan ekspor impor, mereka akan kemasukan barang yang dari luar yang menurut mereka masih mengandung muatan emisinya relatif tinggi. Jadi mereka akan memunculkan barrier-barrier itu, dan itu bisa dilihat ya, karena di EU sendiri mereka memproklamirkan EU Green Deal. EU Green Deal ini akan dicapai di 2050. Nah, untuk mencapai EU Green Deal 2050, saat ini mereka sudah membawa proposal namanya Carbon Border Adjustment Mechanism. SIBAM ini sudah dibawa ke Parlemen Eropa bulan Juli, nanti akan menyasar di 5 isu utama, 5 industri utama, yang tujuannya adalah menciptakan level playing field yang sama antara benua Eropa dengan 4 benua yang lain. Karena mereka merasa bahwa kalau Eropa kemudian mencapai level net zero emisi yang lebih dulu atau karbon netral, mereka harus menjagai Eropa ini jangan sampai kemasukan barang dari wilayah lain yang menurut mereka belum menjalankan skema pembangunan rendah karbon. Jadi mereka memagari, ya border adjustment-nya itu dipagari dengan pungutan emisi. Dan ini direspon oleh Amerika, karena Amerika juga maju ke Senat merespon SIBAM-nya Uni Eropa. Amerika maju ke Senat untuk menginisiasi pungutan karbon perbatasan. Nah, inilah yang kemudian perlu kita camkan. Kenapa sih pemerintah kemudian saat ini tampak getol sekali gitu ya untuk mendorong pelaksanaan implementasi dari carbon trading dan carbon tax. Jangan dilihat sebagai bentuk pungutan gitu, tapi dilihat sebagai cara pemerintah untuk menyiapkan bangsa ini supaya kita bisa mencapai level competitiveness yang baru gitu. Karena bayangkan kalau pemerintah kemudian tidak bersiap-siap, industri tidak bersiap-siap, bayangkan ketika EU Green Deal, ketika SIBAM ini disahkan 2023, kemudian diberlakukan, ya di tahap awal mereka menyasar 5 produk, kemudian di seri berikutnya mereka akan bicaranya dari hulu sampai hilir dari penggunaan 5 produk itu. Nah, sekarang bayangkan kalau Indonesia tidak bersiap, tidak mengimplementasikan carbon trading, tidak menjalankan carbon tax, ya suatu saat Indonesia nggak akan bisa kemana-mana. Jadi produk kita nggak akan bisa kemana-mana. Karena apa? Karena sangat tidak kompetitif. Begitu kita keluar, dikenain pungutan perbatasan. Begitu keluar, dikenakan pungutan karbon. Begitu keluar, dikenakan barrier iklim dan sebagainya. Nah, ini memang menjadi salah satu cara pemerintah untuk menyiapkan. Jadi jangan dilihat bahwa pungutan ini kemudian akan memberatkan. Justru dilihat sebagai cara kita untuk ya mempersiapkan level competitiveness dari industri. Karena begitu kita menjalankan carbon tax dan carbon trading, kita itu kemudian dianggap ada di liga yang sama gitu ya. Jadi misalnya kita masuk ke Liga Champion, kalau kita belum menyiapkan ya akhirnya kita akan terdorong kayak Barcelona ya, turun kasta masuk ke Liga malam Jumat gitu ya, Liga Eropa gitu. Sementara yang sudah menjalankan carbon tax, carbon border bisa naik ke Liga Champion. Nah, ini yang harus dilihat ya, jangan dilihat bahwa carbon tax nanti jadi tambahan pungutan gitu. Oh, jangan. Justru harus dilihat sebagai salah satu cara kita untuk menembus pasar gitu ya, menembus pasar global. Karena kan nggak mungkin ya korporasi Indonesia hanya bermain di Indonesia sendiri kan nggak mungkin. Kalau Kang Arif kan selalu cerita bahayanya adalah inflasi gitu. Kalau produknya kemudian nggak bisa kemana-mana, akhirnya membanjiri domestik kita, ya selesai gitu. Kita akan hiperinflasi.
inflasinya tinggi, ya sulit itu nanti, ya. Makanya kalau kita bilang bahwa sebetulnya bicara bicara isu iklim ini dimensinya juga panjang gitu. Bicara karbon is not only karbon. Karbon nanti juga harus melihat aspek kesejahteraan, karena ketika karbon kemudian kita hanya melihat ansih sebagai karbon, kemudian menegasikan aspek kesejahteraan, ya itu juga nggak bisa juga gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara kebutuhan mitigasi sendiri itu juga memang luar biasa sekali gitu. Nah, kebutuhan inilah yang kemudian coba kita dorong ya, karena apa? Kalau kita bicara kebutuhan ini hanya di-drive dengan pendanaan APBN, ya selamanya nggak akan pernah selesai gitu, selamanya nggak akan pernah cukup. Karena apa? Karena Bapak Ibu bisa bayangkan kapasitas pendanaan APBN itu pasti terbatas, kapasitas pendanaan APBD juga terbatas. Urusan pemerintah banyak. Kita belum bicara masalah pertumbuhan, kita belum bicara masalah kemiskinan, kita belum bicara masalah belanja sosial, kita belum bicara masalah kerusakan, kita belum bicara masalah bencana, belum bicara masalah penanggulangan gender, belum bicara isu-isu yang lain, belum bicara isu SDG, dan seterusnya. Bayangkan kalau bicara SDG saja, kemudian pemerintah hanya mendasarkan pada pola pendanaan APBN. Nah, itu selamanya nggak akan pernah tercapai. Jadi target 2030 kalau hanya di-drive dengan APBN, itu saya berani jamin, berani taruhan potong kuku, kayaknya nggak akan pernah bisa tercapai. Nah, dari situlah kemudian kita harus menciptakan banyak skema inovatif financial scheme. Nah, dari kami, dari pemerintah juga sudah bergerak, ya. Sejak 2018, pemerintah sudah menerbitkan sovereign green sukuk pertama di dunia, yang kemudian kita lanjutkan setiap tahun. Di 2021, sovereign green sukuk pemerintah itu terjual 30 tahun. Jadi ini mencetak rekor pertama kalinya sovereign green sukuk sebuah negara bisa laku di atas 20 tahun, ya. Kemudian kita juga masuk ke pasar domestik, menerbitkan green sukuk retail, karena kita melihat banyak yang posting mobil mewah, banyak yang posting motor mewah, rumah mewah, begitu dikejar pajaknya ternyata ngakunya punya temennya. Nah, ini yang kemudian kita sasar gitu. Ayo dong, uang-uang yang berlebih itu ya investasikan dalam bentuk apa? Green sukuk retail. Green sukuk retail ini 100% di earmarking untuk penggunaan yang sifatnya green. Ada 9 eligible sektor green yang bisa dimanfaatkan sebagai pemanfaatan pendanaan dari green sukuk, baik yang retail maupun green sukuk yang global. Di bulan Agustus kemarin, kami juga menerbitkan pertama kalinya SDG Bond bersama dengan Bappenas dan Manifest. Nah, ini juga langkah-langkah yang terus didorong. Nah, tapi kalau kita lihat total kebutuhannya sendiri memang luar biasa. Nah, untuk memenuhi gap itulah kemudian pemerintah mencoba ya deal dengan market. Deal dengan marketnya dalam bentuk apa? Jadi kita bicara, kita masuk ke isu NEC, nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Nah, nanti ke depannya, dan ini sudah dirilis, NEC sendiri difasilitasi dengan Perpres 98, sementara carbon tax sendiri difasilitasi dengan Undang-Undang HPP. Karena apa? Karena kita lihat, kalau kita bicara secara teori, by teori, carbon pricing itu kan bisa ada 2 instrumen. Instrumen perdagangan dan instrumen non-perdagangan. Kalau instrumen perdagangan itu ada 2, dengan mandatory scheme atau ETS, Emission Trading System, atau crediting mechanism. Nah, yang instrumen non-perdagangan itu ada 2, pajak karbon, kemudian result-based payment atau pembayaran berbasis kinerja. Nah, jadi selain APBN di sisi kiri, kemudian inovatif financial scheme di yang lain di sisi kiri, ya pemerintah sudah mulai masuk ke sisi kanannya. Sisi kanannya adalah memanfaatkan carbon pricing atau nilai ekonomi karbon. Nah, kalau kita lihat ya strategi itu, nah jadi kalau dilihat dari tata laksananya sendiri, nanti akan ada 4 pengaturan ini. Ya. Jadi bicara nilai ekonomi karbon itu nanti ada perdagangan karbon itu lewat ETS maupun offsetting emisi, kemudian RBP, kemudian pungutan atas karbon, ini yang carbon tax, ataupun berbagai pajak yang berbasis emisi di daerah, serta mekanisme lainnya gitu.
Nah, pengaturan carbon trading sendiri nanti ada dua, di dalam dan di luar, mandatory dan voluntary, ya. Kemudian pembayaran atas pungutan karbon ini carbon tax, kemudian pembayaran atas kinerja ini RBB, ini juga terus didorong karena pemerintah juga sudah punya ya 4 proyek terkait dengan pembayaran berbasis kinerja. Nah, sekarang kita masuk ke isu khusus terkait dengan pajak karbon, karena Kang Arif kemarin request-nya kita fokus ke pajak karbonnya dulu gitu. Nah, kalau pajak karbon, ya kita merujuk pada apa? Jadi kalau pajak karbon, kemudian kita rujuk ke teorinya, ini adalah gambaran dari negara-negara yang sudah menerapkan pajak karbon. Jadi sebetulnya ini adalah pilihan ya. Sebuah negara boleh mereka hanya menerapkan pajak karbon dulu boleh, atau mereka hanya menerapkan carbon trading dulu juga boleh, atau mereka menerapkan keduanya juga oke. Gitu. Jadi ini hanya pilihan ya. Pilihan tergantung dari infrastruktur yang dimiliki masing-masing negara. Nah, tapi kalau kita lihat perimbangannya antara negara yang menjalankan carbon tax saja, kemudian dengan negara yang menjalankan ETS saja, atau negara yang menjalankan kedua-duanya, sebetulnya hampir sama perimbangannya ya, antara yang city, antara yang ETS, ataupun kedua-duanya sebetulnya hampir sama. Nah, ini yang menjadi menarik sebetulnya. Karena apa? Karena kalau kita rujuk pada teori, ya ini terkadang orang juga suka misleading gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat, ya Indonesia sendiri kan sebetulnya ketika kemudian sekarang punya nomenklatur yang spesifik bicaranya carbon tax atau pajak karbon, sebetulnya bukan praktek yang baru kalau kita bicara di Indonesia gitu ya. Karena pemerintah sebenarnya sudah punya pajak kendaraan bermotor, kemudian punya PPNBM, ya PPNBM kendaraan bermotor yang semuanya ini juga bisa dilekatkan atas emisi kendaraan bermotor gitu. Jadi secara filosofi pajak kendaraan bermotor kita yang dipungut oleh daerah, kemudian bicaranya PPNBM, ini yang dipungut pusat, itu juga nyawanya adalah nyawa carbon tax, meskipun dia tidak spesifik bicaranya diembel-embeli atau diberikan tax, carbon tax gitu ya. Nah, kalau kita rujuk secara teori, memang ada leveling yang berbeda gitu. Jadi kalau di level yang paling besar itu secara teori itu ada yang namanya environmentally related tax gitu. Jadi tax yang memang masih global tapi dia ada relasinya dengan isu-isu lingkungan. Nah, itu namanya environmentally related tax. Nah, kalau environmental tax itu beda lagi ya. Jadi ini yang paling besar subsetnya, kemudian ini mulai mengecil subset yang mengecil environmental tax. Nah, PKB, BPNKB itu masuk ke definisi environmental tax. Nah, yang berikutnya adalah carbon tax yang benar-benar spesifik gitu. Jadi kalau bicara levelingnya, kita bicara environmentally related tax, kemudian ada environmental tax, baru bicaranya carbon tax gitu. Nah, carbon tax sendiri kalau kita merujuk pada teori juga, itu ada dua pendekatan. Ya, ada dua pendekatan. Pendekatan fuel approach sama pendekatan direct emission approach. Jadi bicara carbon tax sendiri juga ada dua pendekatan. Pendekatan dari fuel approach ya, jadi proksinya adalah bahan bakar atau proksinya adalah emisinya langsung gitu. Jadi ini hanya pilihan. Sebuah negara boleh menggunakan yang mana kalau bicara isu carbon tax. Nah, kalau bicara historical, ada dua yang biasanya dijadikan contoh gitu, yaitu praktek di negara Swedia itu dia menggunakan fuel approach jadi BBM, sementara kalau Chili itu dia menggunakan CO2 approach gitu ya. Jadi kalau Swedia itu menggunakan pendekatannya proksinya adalah bahan bakar karena diasumsikan bahwa bahan bakar ini punya muatan emisi dan seterusnya. Nah, kalau Chili dia menggunakan pendekatannya CO2 langsung gitu. Nah, dua ini yang biasanya suka jadi contoh.
Meskipun sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri agak menarik gitu ya. Karena kalau pendekatannya fuel approach, Indonesia sudah punya gitu. Kita kan punya pajak kendaraan bermotor, kemudian kita punya pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang keduanya dipungut oleh pusat, dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang 28 2009 ya terkait dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nah, tapi memang kita tidak melekatkan ya pajak kendaraan bermotor dan PBBKP ini tidak melekatkan namanya carbon tax gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ada di forum internasional, kemudian kita bareng dengan komunitas global, sebenarnya Indonesia juga nggak memalukan dalam tanda petik ya, karena kita juga sudah punya ya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar yang semuanya dilekatkan pada kandungan bahan bakar, cc kendaraan dan emisi. Cuman memang tidak diberi nama spesifik sebagai carbon tax. Nah, ini juga yang perlu di-aware ya, bahwa Indonesia itu sebetulnya juga sudah punya, dan kita nggak ketinggalan gitu ya. Cuman memang ketika memarketingkan di level global, di level internasional, kita tidak menggunakan nomenklatur spesifik carbon tax. Kita menggunakannya adalah pendekatannya gitu. Sementara kalau di Swedia, meskipun pendekatannya bahan bakar, tapi mereka tidak menggunakan namanya fuel tax, gitu tidak ya. Mereka menggunakan namanya carbon tax gitu. Kalau yang di Chili bukan CO2 tax tapi carbon tax gitu. Nah, kalau di kita mungkin terlalu low profile, jadi yang dipakai pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar gitu. Pajak bahan bakar ini kan berarti fuel tax ya. Jadi kita tidak menggunakan secara literally, tidak menggunakan ini dengan nama carbon tax. Nah, kalau kita mau ini disebut carbon tax sebenarnya juga nggak masalah ya. Kemudian kita marketingkan dengan baik di dunia internasional ya untuk menyatakan bahwa ya Indonesia sudah punya skema-skema terkait dengan carbon tax gitu. Tapi memang literally-nya tidak disebut sebagai carbon tax. Nah, ini yang mungkin perlu di rethinking lagi bahwa Indonesia juga sebetulnya nggak ketinggalan banget gitu. Nah, ini adalah basic dasar dari carbon taxation gitu ya. Nah, ini yang selalu jadi jargonnya nih teman-teman sumber daya alam, teman-teman environmentalis ekonomi dan sebagainya selalu menggunakan jargon utamanya ini. Jadi prinsip polluter pay principle ya P3 ini, kemudian bicaranya adalah prevention untuk lintas generasi, kemudian precautionary principle sama. Nah, yang penting adalah common but differentiate. Ini yang penting ya. Jadi memang bersama, tapi ya nggak sama gitu loh. Ini kan juga harus dikaitkan juga dengan level kesejahteraan, PDRB per kapita, kemudian PDRB per emisi, dan seterusnya. Jadi ya bebannya sama, ya, tapi responsibility-nya nggak sama gitu ya. Kalau kita bicara negara aneks 1, ya dia harus ada di front line gitu. Sementara yang non aneks 1 ya disesuaikan dengan level pertumbuhan atau perkembangan dari negara itu gitu. Dan ini nggak boleh dipaksa. Ini menarik ketika kalau kita lihat masyarakat beberapa teman-teman dari masyarakat sipil itu kan getol ya dalam tanda petik misalnya jargonnya passing out dari coal itu kalau bisa besok gitu atau secepatnya gitu. Nah, ini kan agak bahaya juga ya. Karena kan kita bicaranya adalah ketika bicara isu energi bersih, ya prinsipnya itu adalah just transisi dan affordable price, gitu. Jadi prinsipnya adalah just transisi dan affordable. Kalau nggak affordable ya harus disesuaikan gitu. Karena secara prinsip juga kita bicaranya adalah common but differentiate responsibility. Ya. Nah sekarang bagaimana praktek di Asia Tenggara di tetangga kita gitu. Nah, secara garis besar ya, kalau bicara Asia Tenggara yang sudah punya skema carbon tax secara langsung itu memang baru Singapura. Jadi Singapura ini di 2019 secara resmi itu merilis kebijakan terkait dengan carbon tax. Meskipun mereka tidak secara formal juga masuk ke carbon trading. Ya, jadi si Singapura ini secara formal itu tercatat baru menjalankan carbon tax di 2019.
Tapi secara informally mereka juga sebetulnya masuk menyelenggarakan perdagangan karbon, meskipun tidak secara formal. Ya, jadi yang dicatatkan secara formal, Singapura hanya menjalankan carbon tax. Nah, bagaimana carbon tax yang dijalankan di Singapura? Nah, kita banyak belajar juga dari teman-teman Singapura di dalam praktek menjalankan carbon tax-nya gitu. Nah, mereka juga mendasarkan pada NDC mereka, ini yang sisi kiri. Kemudian mereka juga mendasarkan pada long term strateginya, LTS, LCCR-nya. Kemudian mereka mendasarkan pada transisi gitu. Jadi mereka bilang bahwa carbon tax-nya juga bertransisi gitu, mulai dari 2019, kemudian 2023, ada roadmap-nya sampai 2030. Ini terkait dengan penetapan tarifnya juga gitu. Jadi tarif inisialnya itu $5 Singapura, ya, kemudian nanti akan terus di-adjust ya sampai mencapai 10 sampai 15 di 2030. Dan mereka juga mendasarkan pada capping dari industri gitu ya. Jadi cap-nya adalah 25 juta ton CO2 ekuivalen. Jadi industri yang di atas capping ini maka dia akan dikenakan carbon tax. Nah, cuman menariknya adalah kalau bicara pemanfaatan dari dana carbon tax ya, mereka kemudian di earmarking ya. Jadi mereka menetapkan capping, menetapkan tarif, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura dan masuk di dalam klasifikasi carbon tax ini mencatatkan dirinya untuk ikut di dalam skema carbon tax. Nah, begitu mereka sudah mencatatkan dirinya di dalam skema carbon tax, ini adalah cappingnya ya 25 juta ton CO2, ribu ton CO2, kemudian mereka bikin earmarking dari pemanfaatan dananya. Jadi mereka bilang bahwa siapa saja sih nanti yang bisa memanfaatkan dana hasil kelolaan dari carbon tax. Nah, mereka bikin ini, siapa yang bisa apply, kemudian siapa saja, kemudian apa saja yang nantinya akan bisa mendapatkan pemanfaatan earmarking dari dana kelolaan carbon tax, gitu ya. Nah, ini roadmap carbon tax-nya Singapura dimulai dari persiapan, kemudian regulasi, kelengkapan tata kelola, dan seterusnya. Nah, yang menariknya adalah di Singapura yang tadi kami jelaskan, jadi mereka meletakkan capping yang 25 tadi, kemudian misalnya di bulan Januari nih, nanti ya 2022 gitu misalnya ya, pemerintah Singapura itu kemudian bikin maklumat gitu ya. Mereka bikin pemberitahuan kepada seluruh perusahaan yang masuk di dalam program carbon tax silakan mendaftar. Nah, nanti di bulan Januari seluruh perusahaan di Singapura yang memang tertarik untuk ikut di dalam skema carbon tax, mereka akan mendaftar ke pemerintah. Nah, begitu mendaftar di bulan Januari, besoknya ya mereka langsung, karena ini nanti akan dilihat tax-nya itu akan dikenakan, ini kan akan berjalan selama 1 tahun. Nanti di bulan Desember, rilis emisi realnya itu akan dievaluasi di MRV. Ya, supaya ketahuan apakah mereka ada di atasnya cap atau di bawahnya cap. Untuk menentukan apakah mereka eligible bayar pajak atau mereka bisa bebas bayar pajak. Nah, tapi begitu mereka sign MOU, ya, mereka sign MOU ikut program pajak karbon, kemudian besoknya mereka diperbolehkan untuk melakukan 4 perbaikan. Gitu. Jadi begitu mereka secara sah join di dalam program carbon tax, hari berikutnya mereka boleh ya melakukan opsi-opsi perbaikan. Apakah melaporkan perbaikan mitigasinya dengan perubahan teknologi, apakah kemudian mereka akan beli lelang emisi dari pemerintah, atau mereka melakukan skema offsetting, atau mereka masuk ke trading emission, meskipun belum formal ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang secara resmi join di dalam carbon tax, itu kemudian mereka boleh melakukan proses perbaikan ya dengan 4 pilihan ini. Dan ini harus dilaporkan. Jadi misalnya perusahaan A ya resmi join di dalam carbon tax, kemudian
hari berikutnya mereka lapor ke otoritas. Mereka bilang, Pak, kami akan melakukan perbaikan mitigasi dalam bentuk investasi teknologi. Nah, ini kemudian dicatatkan. Jadi si perusahaan A ini dicatatkan secara resmi diotoritasi, kemudian perbaikan mitigasinya ini dilaporkan. Nah, setelah dilaporkan, kemudian diawasi, di bulan Desember, rilis emisinya itu kemudian dicatat. Dicatat, kemudian dilihat, dicek di MRV, ya, sampai kemudian dibuktikan. Nah, misalnya perusahaan A ini setelah melakukan perbaikan dengan teknologi, ternyata rilis emisinya 24 K CO2 ton ekuivalen gitu ya. Nah, karena ini lebih kecil dari cap-nya, ya, berarti perusahaan ini kemudian bebas untuk tidak bayar pajak. Karena dia justru punya surplus emisi. Nah, jadi surplus emisinya ini bisa mereka simpan ya untuk mereka jual dalam skema offset ataupun trading emisi gitu ya. Nah, sebaliknya ada perusahaan B misalnya. Nah, perusahaan B mereka lapor juga, kami akan join dengan lelang emisi. Oke, silakan dicatat. Kemudian di bulan Desember rilis emisinya ternyata 25,5. Nah, karena ada kelebihan di atas cap, meskipun kelebihannya 0,5, tapi mereka kemudian harus bayar pajak. Nah, pajaknya berapa? Pajaknya bukan 0,5 dikali tarif, tapi 25,5 dikali tarif, yaitu tarifnya $5 Singapura. Nah, ini yang kemudian membuat ya perusahaan-perusahaan itu takut untuk bayar pajak, karena dianggap ini daunting sekali gitu, menakutkan gitu. Makanya kemudian perusahaan-perusahaan itu lebih baik melakukan perbaikan ini dibandingkan akhirnya mereka harus membayar pajak. Atau misalnya perusahaan C, nah perusahaan C ini males banget gitu ya. Mereka bilang, udah deh saya nggak mau melakukan apa-apa, saya bayar pajak aja. Kemudian dilihat rilisnya, ternyata ada emisinya 27 gitu. Nah, kelebihan 2. Nah, 2-nya ini nanti pilihannya dia bayar pajak. Kalau bayar pajak berarti 27 kali tarif, atau dia boleh masuk ke trading ya. Jadi 2-nya itu di trade, dia beli dari yang surplus tadi karena dia defisit emisi. Jadi dia beli dari yang surplus atau sebagian kemudian dibagi. Ada yang bayar pajak, ada yang masuk ke trading emisi dan sebagainya. Ini yang dilakukan di Singapura. Nah, bagaimana yang disiapkan di Indonesia? Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang di Indonesia sendiri, ya, di Indonesia sendiri memang tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa, nah, di Indonesia sendiri, ya, itu kan pajak karbon. Dan kalau tadi ada nilai ekonomi karbon ini dengan Perpres, kalau pajak karbon itu dengan Undang-Undang HPP. Nah, pajak karbon itu ada beberapa prinsip, ya. Pertama adalah bertujuan untuk mengubah perilaku, itu jelas, behavioral change. Kemudian mendukung penurunan emisi, sekaligus mendorong investasi, ini yang tadi ya, yang bicara masalah competitiveness dari industri. Kemudian yang berikutnya, prinsip-prinsip penerapannya adalah adil, affordable, terjangkau, dan transisi atau bertahap. Nah, ini yang kemudian landasan hukumnya. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP dikatakan bahwa siapa saja sih yang nanti akan dikenakan pajak emisi. Kemudian yang penting juga ini, karena carbon trading Indonesia dengan carbon tax ini akan dijalankan bersamaan, di mana carbon tax itu akan melihat, jadi tarif carbon tax itu akan melihat harga yang tercipta di skema carbon trading-nya Indonesia, karena dia jadi rujukan, ya. Jadi nanti ada skema roadmap carbon trading, ada skema roadmap dari carbon tax. Nah, pajak karbon sendiri itu akan dikenakan, tarifnya paling rendah adalah 30 per kilogram CO2 ekuivalen. Dan ini juga saling intip dengan harga yang tercipta di carbon trading. Nah, tapi kalau harga carbon trading-nya lebih rendah,
maka tarif pajaknya itu tetap 30 karena ini paling rendah. Kalau harga carbon trading-nya bagus sampai di atas 30, maka carbon tax-nya nanti akan di-adjusted gitu. Nah, kami sudah mendapatkan legitimasi bahwa adjustment di dalam carbon tax ini nanti cukup dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi bisa menyesuaikan secara fleksibel supaya harapan kami adalah antara carbon tax dan carbon trading ini bisa saling mendukung. Jadi kalau ekosistem carbon trading bisa bagus, kemudian semarak, harga tradingnya juga meningkat, ya mereka akan terjadi saling konvergensi dengan harga dengan tarif carbon tax. Harapannya apa? Ya tadi prinsip-prinsip yang ini. Jadi bisa bicaranya polluter pay principle, asas keadilan, kemudian mendukung pencapaian emisi, sama mendorong inovasi dan investasi. Bayangkan kalau Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi perdagangan karbon terbesar di dunia, kemudian bisa menjalankan sinergitas antara carbon trading dengan carbon tax. Carbon trading-nya semarak, dia akan menggeret carbon tax, ya. Nah, siapa saja yang nantinya akan dikenakan carbon tax? Jadi carbon tax ini akan berlaku pada 1 April 2022, pertama kali akan dikenakan pada PLTU batubara. Ya. Jadi nanti roadmap-nya adalah PLTU batubara kena 1 April 2022, tapi mereka juga sudah memulai era carbon trading. Gitu. Nah, kalau nanti si wajib pajak itu berpartisipasi di dalam carbon trading, maka dia bisa diberikan pengurangan pajak karbon, sama dengan praktek yang dijalankan di Singapura tadi. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apa yang HPP ini kan levelnya masih undang-undang. Nah, tentu butuh butuh regulasi turunan yang lebih detail. Nah, ini yang sedang diselesaikan secepatnya. Saat ini kami sedang bergerak cepat untuk menyelesaikan beberapa PR. PR yang pertama adalah RPMK atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif dan daftar pengenaan pajak dari pajak karbon itu sendiri. Kemudian tata cara dan mekanisme pengenaan pajak karbon, termasuk subjek dan alokasi serta peta jalan. Nah, peta jalan ini nanti akan disesuaikan dengan peta jalan dari carbon trading. Nah, ini adalah contoh peta jalan dari yang sedang kami siapkan. Jadi kalau 2021 kan akan dimulai penetapan perpresnya, kemudian perpresnya sudah disetujui kemarin di Glasgow, dirilis, kemudian HPP-nya juga sudah disetujui. Nah, kebetulan teman-teman di ESDM itu sudah punya piloting perdagangan karbon voluntary. Ya, nah mereka akan dijadikan prototipe pertama untuk carbon trading dan carbon tax. Nah, nanti di 2022 itu akan dilakukan sinkronisasi antara carbon trade, cap and trade dan cap and tax untuk sektor ketenaga listrikan ini. Ya, per 1 April itu dikenakan pertama kali, tentu butuh MRP dan sebagainya, termasuk regulatif teknis untuk perdagangan karbonnya. Nah, nanti akan saling berbagi ya institusinya antara KLHK, Marves, Kementerian Keuangan, SDM, Perindustrian, dan seterusnya. Nah, ini adalah implementasi antara cap and trade dengan cap and tax. Ya. Nanti pemanfaatan dananya itu bisa digunakan untuk satu, mensupport pencapaian target NDC, yang kedua untuk adaptasi mitigasi perubahan iklim, yang ketiga untuk investasi ramah lingkungan, yang keempat untuk dukungan masyarakat, ya khususnya dalam bentuk bansos, selain untuk menambah dana pembangunan. Nah, ini adalah updated dari rencana regulasi turunannya, ya. Nah, ini adalah simulasi contoh paling sederhana, misalnya bagaimana nantinya ilustrasi penerapan carbon tax ya berdasarkan capping. Nah, ini kalau sebuah perusahaan itu kebetulan mengalami defisit emisi. Jadi misalnya cappingnya 0,9, kemudian produksi listriknya adalah 6 juta megawatt, kemudian total emisinya ini, nah nanti dia defisitnya berapa, ya dari defisit itu kemudian dikalikan tarifnya, nah dia akan bayar pajak karbon. Atau misalnya dia sudah masuk ke cap and trade. Nah, cap and trade-nya nanti. Cariin Pak Eko. Iya. Nah, cap and trade-nya nanti itu bisa jadi faktor pengurang di dalam pembayaran pajak. Jadi kalau dia hanya
masuk di cap and tax, dia harus bayar yang ini carbon tax-nya. Kalau dia masuk juga ke carbon trading, nanti bisa jadi faktor pengurang carbon tax, gitu. Jadi ini misalnya dia masuk ke carbon trading, dia punya lelang emisi, nah dia bisa bayar pajaknya cuma setengah, karena dia sudah melakukan perbaikan dengan offset trading ataupun perbaikan mitigasi. Nah, itu yang secara sederhananya. Kemudian yang terakhir itu mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan sebentar. Nah, ini pembagian peran dan tugas dari regulasi turunan yang nantinya harus segera diselesaikan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang kebutuhan regulasi turunannya itu banyak sekali, ya, karena bicara carbon trading, carbon trade, carbon tax, ya. Nah, ini adalah mandat penyusunan regulasi turunan dari Perpresnek. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa lihat, ya, secara garis besar, ini adalah segala perangkat piranti yang harus segera diselesaikan, karena secara garis besar ada ini norma-norma yang akan diatur di dalam nilai ekonomi karbon itu. Nanti ada beberapa norma ini, termasuk nanti kita bicaranya adalah bursa karbon, karena nanti ke depannya tata laksana carbon trading di Indonesia itu ada 2 skema. Dia bisa yang over the counter, dia bisa langsung direct transaksi, atau dia masuk bursa karbon. Nah, bursa karbon itu kalau di negara lain memang difasilitasi via bursa berjangka, ya, Pak Peti, kalau di Indonesia. Nah, cuman secara sudah disepakati di level pimpinan bahwa bursa karbon Indonesia nantinya akan dilekatkan ke bursa efek Indonesia di bawah IDX, tapi bukan semacam bursa ekuitas. Jadi IDX nanti akan membuat satu kerangka bursa sendiri terkait dengan bursa karbon, karena bursa karbon ini kan nanti juga ada pengaturan teknisnya, ada expired date-nya, ada mekanisme retirement-nya untuk dicatatkan di dalam NDC, kemudian dia juga harus ada stranded asset dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa didiskusikan awal, Kang Prof. Oke, terima kasih Mas Joko. Nah, kita belajar banyak nih hari ini, dan terima kasih juga dengan timingnya yang cukup akurat, sehingga kita masih punya waktu untuk berdiskusi, dan ternyata memang banyak sekali yang ingin bertanya, ya. Mungkin kita mulai aja. Ini hadir di ruangan ini juga kawan baik saya, ya, Kang Agus Sari. Kang Agus Sari mau nanya langsung, silakan kalau mau, mah. Enggak? Ada? Oh, kalau enggak saya bacain. Bentar. Ini saya nyariin tombol unmute-nya enggak. Oke, silakan. Wah, sehat Kang Agus? Alhamdulillah Kang Profesor. Nuhun. Mangga. Ya, kuliahnya luar biasa dan saya sangat-sangat menikmati. Selain satu pertanyaan yang tadi ditulis di chat, denda itu saya kira mestinya dimasukkan lagi, itu ya, dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam salah satu dari beberapa mekanisme nilai ekonomi karbon, karena justru compliance untuk trading, compliance untuk membayar pajak dan sebagainya itu akan dilakukan kalau ada konsekuensi untuk kalau tidak dilakukan, kan gitu. Dan konsekuensi itu harus mahal gitu ya. Dan bukan cuma denda, kalau mau dimasukin penjara pun boleh gitu ya. Tapi banyak, misalnya EU ETS ya. EU ETS itu kenapa dia marak dan dipergunakan itu kan juga karena ada denda kalau mereka tidak comply pada batasan-batasan penurunan atau pembatasan emisinya. Kalau di EU ETS itu dulu pada saat protokol Kyoto itu di atas 100 euro ya kalau nggak salah dendanya. Dan dengan demikian buat mereka lebih murah memang untuk membayar pajak dan atau memperdagangkan atau membeli offset kan dari ETS-nya gitu. Itu sih sebetulnya yang ingin saya tanyakan, Pak Profesor Joko. Suwun matur nuwun ininya kuliahnya sangat mencerahkan.
Nuhun, Kang Agus. Punten, Langsung Kang, aja. boleh dijawab dulu ya, takut Langsung aja, kelupaan, silakan. karena kan Mas Joko. Ya. tambah tua nih. Kalau Pak Agus ini kan Highlander, selalu muda gitu. Karena dari dulu tampangnya masih muda terus nih, jadi memang harus dicari tips-tipsnya gitu. Nah, jadi sebenarnya persoalan denda ini sudah ada juga gitu. Jadi denda juga sudah kita pertimbangkan, Bapak Ibu ya, karena kan kalau dari sisi kami itu kan harus melihat aspek fiskal dari pengaturan NEC dan carbon tax. Ya, jadi ini kami sudah membuat banyak list. Jadi kalau kita bicara aspek fiskal di dalam Perpres NEC dan aspek fiskal di dalam HPP, kami sudah punya long list-nya gitu ya. Karena pertama dari pengaturan lelangnya dulu. Dari pengaturan lelang itu kan lelang kuota, lelang emisi itu juga kami punya banyak potensi gitu ya. Karena kalau belajar dari kasusnya Kang Arif yang di Australia, mereka kan auction ya modelnya ya Kang Arif. Nah, kenapa mereka melakukan auction ya? Karena pemerintahnya butuh PNBP. Gitu aja, sederhananya gitu aja. Nah, nanti tinggal terserah di Indonesia. Apakah di tahap awal, karena kan kita bicaranya mendorong pembentukan ekosistem karbon dulu. Apakah lelang itu mau dibagi rata, diberi lamsam, terserah. Tentu ada pro cons masing-masing. Kalau dibagi rata memang semua akan mendapatkan potensi yang sama gitu sehingga ekosistemnya bisa bergerak. Meskipun kalau kita lihat dari cons-nya juga banyak gitu karena kan tidak memenuhi aspek keadilan. Kemudian pemerintah juga nggak bisa mengenakan PNBP. Nah, akan lebih baik kalau misalnya dikenakan model auction karena auction ini kan perusahaan yang benar-benar pencemar tentu dia harus bayar pajak ya, bayar PNBP-nya yang besar atas pembelian lelangnya gitu ya. Karena dia butuh butuh kuotanya lebih banyak lagi gitu. Nah, di sini sudah kami masukkan juga semua Pak Agus Hari. Termasuk denda sanksi administrasi itu sudah kami skrutine satu-satu gitu. Sudah ada long list-nya termasuk siapa saja nanti pelaku-pelaku terkait dengan NEC. Karena pelaku NEC ini kan nanti bisa beragam nih ya, bisa individu, masyarakat, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, korporasi, pemerintah pusat, dan seterusnya. Tapi kan di tahap awal memang kita harus lihat strateginya, stagingnya gitu. Ya kan kita bicaranya bagaimana menjaga target pencapaian komitmen NDC pemerintah dulu nih yang pertama. Ya makanya mandatori itu menjadi penting. Bagaimana kemudian nanti membuka keran yang voluntary-nya termasuk prioritas di domestik. Kalau memang beyond NDC, sektor itu kemudian dia dapat otorisasi, dicatatkan di SRN, ya silakan nanti dia masuk ke international trade. Tapi kalau belum ya lebih baik di domestik dulu ya, supaya apa ya pencapaian target NDC-nya itu bisa selesai dengan baik gitu. Itu Kang Prof, hatur nuhun. Oke. Terima kasih Mas Joko. Mungkin pertanyaan bukan teknis kepada Mas Joko, nanti ini boleh di-sharing bahan-bahannya kan, Mas Joko? Halo? Nggak bisa itu, Kang. Bisa ya? Nanti bisa di-sharing ya, Pak. Kan ada banyak yang meminta bahan-bahannya di-share. Oke, nah silakan juga untuk yang lain yang mau bertanya, silakan raise hand. Nanti saya kasih kesempatan. Cuman sebelumnya, mungkin saya ingin karena ada beberapa teman-teman yang bertanya, lebih dari 3 orang. Saya lihat yang pertanyaannya sama, yang terkait dengan earmarking. Di beberapa negara katanya dilakukan earmarking untuk mitigasi, untuk proteksi lingkungan dan lain-lain. Tapi ini bagaimana dengan carbon tax yang di Indonesia, rencananya seperti apa? Karena kalau boleh juga saya share my view ya sedikit. Ini di ekonomi juga ada 2 view. Yang pertama yang setuju earmarking, yang kedua ada yang nggak begitu setuju earmarking. Karena kalau atau untuk teman-teman ekonomi yang nggak setuju earmarking, itu biasanya mereka yang sangat percaya sama the core theory of the Pigovian tax. Jadi dia bilang kalau karena efisiensi dari the optimal tax rate itu akan terganggu kalau uangnya dibalikin ke orang yang kena damage. Karena yang orang kena damage itu akan merubah damage curve-nya ketika dia dapat uang, gitu loh. Sehingga optimalnya jadi rubah, gitu. Nah, sehingga ada istilahnya kalau dalam ekonomi lingkungan itu supaya benar-benar efisien,
sebuah Pigovian tax, salah satunya itu carbon tax, itu uang revenue-nya bahkan katanya buangannya ke bulan, gitu. Itu ada view seperti itu yang ya saya partly agree kalau itu. Tapi ini kan pure theoretical consideration. Nah, tentu ada view yang lain, practicality misalkan. Nah, mungkin yang ingin saya minta Mas Joko untuk bilangin itu gimana untuk Indonesia rencananya seperti apa ya? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Kang. Punten tadi tombol unmute-nya nggak bisa, jadi nggak bisa jawab. Nanti akan di-share dengan senang hati. Kemudian yang kedua terkait dengan earmarking. Memang ini menjadi menarik sebetulnya. Kalau teori Kang Prof udah panjang lebar ya. Tapi kita bicara practicality. Kalau bicara earmarking as a earmark, artinya gini, kita tag ya, di tag kan berdasarkan target persentase. Ambil kasus misalnya, karena kan skema earmarking ini bisa macam-macam nih ya, Kang Prof ya. Earmarking bisa dilarikan dari sumbernya, atau earmarking dilarikan dari pagu besarnya. Kalau kita bicara skema pendidikan 20%, itu kan earmarking. Tapi dari pagu gedenya gitu, makanya ini agak serem juga ya, kalau tidak kita jagain bersama. Tapi secara overall sebetulnya APBN kemudian di earmarking itu, kalau menurut saya, pandangan pribadi ya, itu sebenarnya nggak baik. Karena seolah-olah dikaplingisasi gitu loh. Semakin banyak kaplingisasi, kalau kita bicaranya quality spending-nya kemudian ditinggalkan, nah itu bahaya. Karena apa? Punten nih Kang Arif, ketika kemudian kita melihat target earmarking hanya dari besaran targetnya, ketika kemudian melupakan quality spending-nya, ya, memenuhi target besaran itu sebenarnya gampang. Misalnya nih, punten ya, saya undang Kang Arif bolak-balik ke Jakarta nih, ngadain FGD, saya kasih honor ya. Kang Arif 1 orang, saya kasih honornya 10 orang. Ya, diundang terus bolak-balik gitu. Seminggu ya. Secara on top, alokasinya pasti tercapai. Target itu terlampaui. Jangankan 20% ya, 50% terlampaui. Tapi secara kualitas, nah wassalam gitu ya. Makanya harus kita bedah lagi per jenis belanja. Kalau di kami bisa tuh Kang Arif ya, kita mapping per jenis belanja ya. Jadi belanja 521 itu belanja barang dan jasa, belanja pegawai, honor tim. 522 itu belanja barang dan jasa, atau 523 belanja infrastruktur, modal dan kapital. Jadi ini pro cons di dalam earmarking. Nah, masalahnya adalah sebetulnya kalau pemerintah ya, kami khususnya itu sejak 2015 kami punya pendekatan budget taking. Nah, dengan budget taking ini sebetulnya kita tidak lagi harus mempermasalahkan earmarking, ya, mempermasalahkan earmarking, khususnya earmarking yang bicaranya target persen gitu ya. Karena apa? Dengan budget taking kita itu justru memperbaiki cara mengalokasikan anggarannya gitu. Karena nanti akan bisa dibedah nih, mana yang benar-benar terkait dengan core dari belanja itu, mana yang hanya support. Jangan sampai kegedean belanja hore-horenya nih, kalau Kang Arif selalu bilang, jangan sampai belanja hore-horenya ini kemudian mendominasi belanja intinya. Gitu. Karena kalau kita hanya bicara earmarking di target persen atasnya, on top-nya, ya, kita nggak bisa melihat mana yang core, mana yang support. Nah, kebetulan kami sudah mengestablishkan climate change budget taking ya sebagai tracking dari belanja, dan itu sudah bisa memisahkan gitu. Mana belanja 521, belanja honor tim, belanja kegiatan, belanja pegawai, mana belanja barang dan jasa, belanja modal, kemudian mana belanja infrastruktur, investasi produktif dan sebagainya. Dan ini adalah contoh paling gampang output dari mekanisme climate budget taking. Jadi dari climate budget taking ini kami juga punya mapping list kegiatan. Karena dengan budget taking, ketika misalnya Kang Arif nih, Kang Arif akan maju bikin proposal anggaran gitu ya. Nah, dengan budget taking, ketika menyusun program itu sudah harus ada acuannya gitu. Misalnya gini, kalau ada budget taking mitigasi, maka 6 KL yang menyusun program terkait dengan kegiatan agenda mitigasi, itu minimal mereka harus berpikir bahwa ketika nyusun program, itu harus ada kata kuncinya: 1, menurunkan emisi gas rumah kaca, 2, karbon sekwestrasi, 3, 4. Nah, jadi ada guidance yang bagus gitu. Bukan sekedar, yuk bikin program yuk.
indikatornya apa? Tarsok. Outputnya apa? Ntar aja pikirin. Outcome-nya apa? Udahlah nanti aja gitu. Jadi sekedar bikin program, kemudian paradigmanya bikin program lebih banyak, anggarannya lebih banyak, meskipun tidak performance based. Nah, itu sekarang bisa diatasi dengan climate budget taking. Nah, climate budget taking ini juga bisa mengeluarkan ini, Kang Prof, Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil climate budget taking, kita bisa melihat bahwa, oh ternyata kalau kita hanya mengandalkan dana publik APBN, ini loh, ya APBN kita itu hanya 34%. Artinya, ya kebutuhan pendanaan kita itu seperti ini. Nih, ini defisitnya gitu. Nah, ini didapat dari mana? Non-state actor. Makanya please come, ya welcome to non-state actor untuk support dari government gitu. Karena kapasitas government hanya 34%. Tapi dengan climate budget taking, tata kelola dari program penganggaran pemerintah jadi lebih baik sehingga non-state aktornya juga lebih trust gitu. Oh oke, pemerintah bagus nih, tata kelolanya bagus, punya listing kegiatan yang performance based. Jadi dengan senang hati. Nah, terkait dengan pemanfaatan carbon tax tadi, kan sudah dikatakan ya bahwa carbon tax meskipun dia nomenklaturnya tax, tapi karena kami punya DJA kan teman-teman anggaran juga nanti bisa ya dalam tanda petik semi earmarking ya untuk kemudian digunakan tadi kata kuncinya tadi ada mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, kemudian untuk belanja NDC. Nah, tentu nanti akan dikonektivitaskan, akan dikonekkan dengan climate budget taking kita. Gitu. Jadi sebetulnya kami sudah punya infrastrukturnya. Jadi ketika carbon tax ini jalan, pemanfaatannya nanti tinggal masuk ke gripnya climate budget taking. Gitu. Terima kasih, Kang Prof. Oke, terima kasih, Mas Joko. Oke, nah ada yang raise hand, tapi sebelum itu mohon maaf tunggu dulu sebentar ya. Ada satu lagi yang dari chat yang ingin saya komentari Mas Joko, tapi kayaknya nggak panjang sih kalau ini. Dia karena yang ditanyain itu terkait kan di Indonesia itu ada tadi disampaikan ada yang yang carbon tax like tax gitu ya PKB, PNBP yang berdasarkan besar kendaraan walaupun ya dan lain-lain. Cuman masalahnya kan nendang apa enggak nendangnya itu. Yang ditanyain itu komentar ini dari Mbak Ria. Oh, ya Arinda itu kalau dibandingkan dengan Belanda, di Belanda juga ada sistem seperti itu ya. Yang mirip-mirip gitu. Kan masalahnya kan tentu besarnya dan teksnya juga adalah cukup untuk nendang misalkan kalau di Belanda. Cuma di Indonesia tentu kayaknya nggak cukup ya untuk menutup eksternalitas ya dari carbon tax-nya. Nah, bagaimana ini responnya dengan kritik yang bilang bahwa besarnya carbon tax yang akan dibuat oleh Indonesia juga dibandingkan ditambah dengan pajak-pajak yang lain tadi itu tentunya belum cukup untuk menutup eksternalitas. Saya rasa jawabannya akan terkait dengan masalah staging, tapi silakan Mas Joko untuk memberikan komentar lagi. Ya, dikit aja. Setuju Kang. Jadi memang bicaranya staging tadi ya. Carbon tax minimum 30 itu kan perkenalan awal gitu. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah mengantongi legitimasi dari DPR untuk adjustment dari carbon tax tarif ini hanya dengan peraturan Menteri Keuangan. Gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Nanti tentu kita lihat nih ya. Kalau dirasa kan kita bergerak dari arah yang entah berantah ya punten ya Kang Arif. Tahun lalu mungkin kita nggak pernah punya gambaran nih carbon trading, carbon tax Indonesia kayak apa gitu kan kita belum pernah punya gambaran nih tiba-tiba bes gitu aja kan dalam waktu 1 tahun kita sudah ada di diskusi seperti ini, diskusi hari ini gitu ya, yang semuanya sudah mengerucut gitu. Sama juga dengan dulu kami nggak ada gambaran tuh yang namanya Indonesia menerbitkan SDG bond, menerbitkan green bond, green suku itu nggak ada bayangan gitu. Tapi ya nyampe juga gitu. Nah ini sebetulnya kan perkenalan awal kita memberikan dudukan ya, memberikan bangunannya dulu, memberikan dudukannya dulu, kemudian digunakan juga sebagai salah satu momentum untuk yang tadi efisiensi dalam penggunaan seluruh sumber daya. Memang betul tadi dikatakan PPNBM, PKB ya, tapi kalau dikatakan belum cukup, menurut saya sebenarnya persoalannya bukan di besar kecilnya PKB gitu, tapi lebih ke efisiensi penggunaannya. Gitu. Makanya kami juga hasil climate budget taking tadi itu kan kita mulai di level nasional, Kang Arif.
itu sekarang kita mulai masuk ke daerah. Gitu. Jadi sekarang kita melakukan regional climate budgeting. Jadi kita mulai ngatur di daerah nih, supaya lebih bagus juga gini. Karena PKB jangan salah, ibu kota raya kita ini, ya pajak kendaraan bermotornya, Kang Arif kalau dikulik, pajak transportasinya itu nggak kurang dari 15 triliun setiap tahun. Masalahnya apakah itu kurang gitu ya? Kan kalau kita bicara kurang lebih itu normatif gitu ya. Selalu aja pasti kurang gitu. Kan permasalahannya adalah bagaimana efisiensi penggunaannya. Sedikit tapi kalau efisien itu akan lebih baik daripada gede tapi nggak kemana-mana. Gitu. Nah jadi 30 itu sebetulnya perkenalan awal, kita memberikan bingkai rumahnya. Tadi ada regulasi turunannya PMK-nya, ada tarif, kemudian sektor, kemudian tata cara pengenaan dan sebagainya. Nah nanti akan ada adjustment secara gradual. Selain kita memberikan ini competitiveness untuk industri ya. Ini benar-benar yang harus disetting karena mohon maaf nih, kemarin kami mendapat tentangan paling keras dari industri gitu. Karena mereka ya tentu ya kalau Kang Arif bilang ya pastilah industri mana mau gitu. Tapi kan kita harus melihat dari paradigma yang dibalik tadi. Kalau kita nggak siapkan industrinya sekarang dengan carbon tax, carbon trading, kemudian EU itu sudah selesai dengan segala EU Green Deal-nya, kemudian Amerika selesai dengan pajak karbon perbatasannya, kemudian nanti Australia bergerak lagi, ya Australia dulu udah bergerak, kemudian setback ya, nanti kalau dia bergerak lagi, Indonesia nggak kemana-mana, kita nggak akan bisa kemana-mana gitu. Itu mungkin sedikit ya. Oke, makasih Mas Joko. Terkait hal yang barusan ya, Mas Joko. Apa namanya? Memang betul ya. Saya rasa carbon tax yang sekarang ini jelas-jelas saya senang sekali ya. Kita harus apresiasi walaupun sifatnya tadi perkenalan. Tapi memang saya juga bisa memahami ya para kritikus yang melihat ini harus nendang ya, karena kalau enggak nanti kosmetik saja misalkan ya, saya bisa pahami itu juga. Nah, cuman masalahnya ini nih, untuk supaya kita bisa masalahnya kan carbon tax itu salah satu untuk affect behavior ya. Kalau untuk behavior ya tentunya kan dengan untuk yang nanti pilot bulan April itu kan hanya melibatkan uang 6 triliun ya. Kayaknya itu memang belum untuk affect behavior so much. Berarti nah tentu kan dengan stage ini yang ingin saya ingin saya tanya itu, apakah sudah dalam roadmap itu, apakah ada nggak misalkan di ujung terowongannya, jadi kapan dan akan berapa gitu ya, misalkan di tahun 2050 kita sepakat akan $10 atau $20 gitu. Apakah ada rencana untuk memasukkan itu ke dalam roadmap-nya atau memang lagi diperbincangkan saja nih Mas Joko? Ya, jadi memang kami sedang menyiapkan itu di dalam roadmap, Kang Arif. Oke. Kan tadi ada, jadi gini, ada kan roadmap ini levelnya PPE. Kalau tarif, tata cara pungutan itu levelnya PMK. Gitu. Jadi memang staging tahapan tahapan internalnya juga diatur gitu. Karena kalau bicara roadmap kan akan mengikat semua nih, makanya diletakkan menjadi PP. Kalau tarif itu jangan diletakkan di PP, nanti kami kesulitan, makanya dia diturunkan di PMK. Nah, kalau roadmap secara sektoralnya sebetulnya sudah disusun, Kang Arif. Kan tadi ya 2022 1 April PLTU batubara duluan sampai 2024. Nanti 2025 pembangkit listrik yang lain nih, plus sektor yang lain. Ya, jadi land based sektor, IPPU, kemudian energi yang lain, kemudian waste, limbah, termasuk juga subsektornya. Itu akan dimulai di 2025. Gitu. Oke, itu bagus Mas Joko. Karena kan memang berarti prinsip untuk prinsip yang pertama tadi yang Mas Joko sampaikan bahwa dia harus effect behavior itu ya. Berarti akan bekerja, dan itu kan masalahnya kan jangka panjang ya. Jadi untuk effect behavior itu jangka panjang. Orang kan membuat investment itu kan melihat ya long run investment. Dia harus supaya merubah ke renewable, dia harus long run investment, dan dia harus lihat di ujung jalannya saya harus bayar berapa karbonnya, saya harus sesuaikan investasi saya sekarang gitu. Itu great news to hear. Satu lagi mungkin yang saya personal itu teknik sedikit kalau bisa klarifikasi ya. Ini saya klarifikasi aja, jadi kayak pertanyaan yang sangat sederhana sih. Ketika untuk pilot ya nanti yang April itu kan nanti untuk batubara atau perusahaan PLTU batubara ya. Itu artinya kalau dia membakar coal
dia akan di-levy tax ya, gitu kan. Nah, terus dia menjual listriknya kan ke PLN itu dia nggak diatur kan, berarti tetap sama dengan orang yang tidak di-tax. Maksudnya ada orang yang pakai pembangkit listrik yang menggunakan hidro, dia jual listrik ke PLN per kilowatt hour-nya berapa, terus nih si PLTU yang pakai coal itu dia harus bayar pajak, terus dia jual ke PLN-nya harganya sama kan? Itu Ya, teknis. jadi gini, Kang Arif, punten. Jadi PLN-nya sendiri kan juga, jadi gini, BUMN itu juga melakukan proses yang sama dengan kami. Mereka melakukan proses dekarbonisasi. Gitu. Jadi di bawah Kementerian BUMN, kemudian kami juga ada di tim yang sama. Kita mendesak juga semua BUMN yang besar ya, Pertamina, PLN, Perhutani, kemudian PTBA itu juga melakukan praktek dekarbonisasi. Gitu. Tentu dengan memanfaatkan carbon trading dan carbon tax tadi. Nah, di saat yang bersamaan untuk percepatan dari target net zero emisi 2060 atau early sooner, kami juga punya skema namanya ETM, Kang Prof. ETM ini Energy Transisi Mechanism. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menjawab yang tadi, Kang Prof. Jadi, di tahap awal, PLTU-nya si PLN dan beberapa IPP itu juga kemudian akan ditarik, gitu, dipensiunkan dini, gitulah, Kang Prof, sederhananya ya. Jadi, dia akan ditarik, dipensiunkan dini, untuk kemudian diubah menjadi PLT batubara, menjadi PLT EBT, gitu. Nah, cuman di dalam proses ETM ini harapannya, jadi ETM ini nanti konsorsium, Kang Prof. ETM ini adalah sebuah skema yang harapannya adalah menjadi transisi yang just and affordable, karena jangan sampai early retirement itu juga hanya menjadi beban pemerintah, gitu, menjadi beban APBN, gitu. Sekali lagi, ya, karena just and affordable tadi. Nah, harapannya adalah jadi nanti si PLN itu dia kan tentu punya banyak list mana yang akan bisa di early retirement, karena kan early retirement ini juga nggak segampang di atas kertas ya, karena kan kita juga terikat dengan perjanjian jangka panjang. Nah, dari hasil yang di list itu PLN sudah memberikan calon mana yang bisa di early retirement. Yang saya ingat tuh Python 1, Kang Prof. Python 1 itu udah siap untuk di early retirement, tapi ya kembali lagi, kita harus lihat nih, sisa kontraknya berapa nih. Dari yang misalnya 24 tahun, kemudian kita early retirement bisa berapa nih? 10 tahun kah? 12 tahun kah? Ini tentu ada konsekuensi kompensasi yang harus diberikan. Ya, jadi memang nggak semudah yang teriak-teriak di luar, kemudian besok pensiunkan dini, ya. Tapi kan kita harus bayar kompensasi, karena kalau enggak kan kami akan dibawa ke pengadilan internasional gitu ya. Nah, kita bicara sekarang di level ngitung ya FS dan pre-FS dari berapa kompensasi sama bagaimana supaya yang di early retirement ini juga bukan yang kalau bahasa sederhananya yang Bapak lihat itu Kang Prof ya, karena kalau yang ditaruh di Bapak lihat kan dia hanya memindah bukukan saja gitu, memperbaiki cash flow nilai buku kan. Jangan sampai misalnya Kang Prof punya kalau zaman dulu ya wartel ya, warung telepon gitu. Nah, warung telekomunikasinya rame nih, tiba-tiba tetangganya protes. Terus pada ngomong ke Kang Prof, besok dipensiunkan pokoknya wartelnya. Ya, Kang Prof bilang, loh ini kan profitability-nya masih kenceng nih, kalau mau di early retirement ya ente ngasih berapa kompensasi ke saya gitu. Kalau wartelnya masih bagus, masih profit, cuannya masih banyak, tentu kompensasinya akan mahal. Ya, kalau wartelnya udah rusak, udah ngot-ngotan, ya mau di early retirement ya malah yang mau ngasih early retirement-nya lebih seneng gitu ya, karena istilahnya dibantu investasinya gitu. Nah, kami juga lagi memilah dan memilih ini, Kang Prof. Kalau ada dana hibah internasional yang benar-benar free, bisa dipakai untuk early retirement, kami senang. Besok pun bisa di early retirement. Masalahnya kan jangan sampai proses early retirement itu Indonesia hanya dapatnya pinjaman. Nah, itu repot juga gitu. Ini politik ekonominya kenceng juga nih, Kang Prof. Punten ya, kita harus hati-hati nih. Kalau itu sih ya. Mendudukannya harus hati-hati nih. Puntennya.
Oke, makasih Mas Joko. Ini banyak sekali nih yang bertanya. Saya ingin persilakan Mas Muhammad Saufi ya, untuk udah raise hand, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Langsung aja, Mas. Ya, kalau Ya, boleh di baik, terima kasih. turn on kameranya. Bisa terlihat? Ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Arif ya. Saya ingin bertanya dengan Pak Joko ya, Pak Joko Triharyanto. Jadi, kalau saya perhatiin dari diskusi tadi kan, penerapan karbon ini kan memang diakui akan berdampak pada biaya yang akan ditanggung pemasar ya, terutama yang menghasilkan karbon, baik itu dari hulu sampai dengan hilir. Nah, tadi kan penerapan pajak karbon itu kan kalau tidak salah dan saya juga sempat baca itu mungkin kan akan ada 3 skema ya. Nah, saya ingin tanya terkait dengan penerapan ini secara personal, ingin saya tanyakan apa yang akan di-cover atau mitigasi juga dari pemerintah, tapi dari baik untuk sisi vendornya, baik dari baik dari hulu maupun hilir. Nah, fokus yang saya ingin tanyakan di sini mungkin terkait dengan industri di alat berat ya. Jadi mohon penjelasannya, item apa saja yang nantinya akan terimpact dari industri ini, dan sekiranya apa saja mitigasi dari pemerintah untuk hal ini, dikarenakan industri alat berat ini cukup besar ya pengaruhnya dalam hal tersebut ya. Mungkin ini juga bukan cuma baik untuk alat berat, tapi juga mungkin bisa untuk industri lainnya. Terima kasih, mungkin dari saya itu. Terima kasih Mas Saufi. Silakan. Ya. Nah, ini juga masuk di dalam yang pemilihan roadmap pemilihan sektor tadi, Kang Prof dan Pak Saufi ya. Jadi memang konsekuensi ini kan juga harus diperhatikan, termasuk yang phasing out tadi ya. Kalau misalnya kita phasing out dari coal, kemudian coal-nya harus ditutup, kita juga harus mikir ya. Coal itu kan dia juga ada pekerjanya gitu. Dia ada kontribusi ke PAD daerahnya gitu. Jadi kan juga harus dihitung berapa kompensasinya, kemudian apa yang harus disiapkan oleh pemerintah. Nah, kalau dikatakan tadi apa ya yang akan mitigasi yang akan disiapkan oleh pemerintah, yang pasti kan kalau itu nanti akan dipastru ke konsumen, ya pemerintah harus siap-siap, misalnya kenaikan listrik, kemudian konsekuensi yang lain, penurunan daya beli dan seterusnya. Nah, tentu pemerintah juga harus ngitung nih skemanya. Nah, biasanya memang skemanya kan BLT ya, Kang Prof ya. BLT kalau nanti yang permanen itu bisa dikaitkan dengan subsidinya dan seterusnya. Tapi harapannya adalah karena carbon tax itu nanti dimungkinkan juga pengelolaannya bukan hanya oleh pemerintah via APBN, tapi lagi diskemakan juga kalau dia dikelola via BPDLH. Karena kan pemerintah juga sekarang sudah punya BPDLH nih, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. BPDLH ini kan semacam Indonesia Environmental Fund gitu ya, Indonesia Trust Fund gitu ya. Jadi dia juga akan bisa mengenerate income dari carbon tax ini untuk kemudian dia blended dengan dana-dana yang lain, apakah dana internasional, dana private korporasi dan sebagainya, untuk bisa mengsubset dampak kenaikan yang ditimbulkan dari pengenaan pajak eksternalitas tadi. Jadi kalau boleh dikatakan memang saat ini conditionality atau infrastrukturnya udah lebih baik gitu, karena pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN. Coba bayangkan kalau dulu misalnya kemudian ada carbon tax, ya, kemudian ada pass-through ke konsumen, itu pasti pilihannya subsidinya dinaikkan, kalau enggak lewat bantuan skema BLT dan seterusnya gitu. Karena semuanya dikelola hanya dengan APBN. Nah, tapi karena sekarang pemerintah sudah bisa berbagi dengan BLU pengelola dananya, si BPDLH ini, kami juga punya, jangan lupa kami juga sudah punya INA, Indonesia Sovereign Wealth Fund, kemudian sudah ada juga PT SMI yang punya SDG 1. Jadi pemerintah bisa berbagi nih. Ya, pemerintah bisa berbagi di dalam menjalankan skema entrepreneurship dari government. Jadi government entrepreneurship khususnya dari sisi tata kelola ekologi, model bisnis jasa lingkungan. Dan ini semerbak inilah yang menurut kami buah dari segala perbaikan yang kemudian dijalankan.
Karena kalau single entity saja via APBN, ya balik-baliknya teorinya Kang Prof tadi. Bicaranya pass-through, pasti nanti skemanya subsidi, kalau enggak BLT ke konsumennya, masyarakatnya, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang, ya kami sudah punya banyak alternatif nih. Ya, jadi nanti skenario mitigasinya juga bisa dari dana kelolaan PPDLH, nanti PT SMI sebagai SPV kita juga bisa masuk, kemudian teman-teman dari INA, karena kebetulan kami juga udah dialog dengan INA, ya INA juga tertarik untuk masuk ke industri industri karbon ini, dan INA juga punya kekuatan yang lebih besar gitu ya, karena proses transisi energi mekanismenya Filipina itu mereka sedang menjajaki gitu. Karena kalau INA kan bicaranya global world ya. Nah, inilah modalitas-modalitas ini yang kemudian coba kita satukan ya untuk bisa mensukseskan ya government entrepreneurship, termasuk kami juga punya ini GCF, Green Climate Fund. Jadi ini juga sekaligus silakan kalau Bapak Ibu kebetulan punya kebutuhan pendanaan dari korporasi ya terkait dengan isu climate, baik mitigasi maupun adaptasi, kami menjadi National Designated Authority dari GCF, Green Climate Fund. Dana GCF ini luar biasa sekali. Sayangnya memang pemanfaatan di Indonesia masih minim gitu. Nah, jangan alihkan untuk negara lain. Karena apa? Karena proposal dari Indonesia sedikit gitu. Nah, ini mudah-mudahan Kang Arief dengan chat-nya itu silakan Kang. Kalau saya sih prinsipnya gini Kang, kita kuras dananya GCF Kang. Ya, pokoknya jangan sampai GCF-nya bilang, wah Indonesia ini negara kaya nih, dikasih duit nggak mau nih, proposalnya dikit ya. Padahal dikitnya itu karena apa? Karena kita males nyusun proposal gitu. Memang standar base-nya si GCF ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu kalau kita biasa bekerja beyond dari standar kita, ketika Bapak Ibu bisa top up dengan GCF, saya pikir pendanaan domestik akan lewat semua. Oke. Itu mungkin sedikit Terima kasih tambahan. Mas Joko. Iya, bagus juga kesempatannya. Cuman kalau minta kita juga tiap akhir semester ngisi administrasi KKID. Proposal. Oke, saya ingin mempersilakan dari tadi, maaf baru kali ini bisa saya persilakan. Ini Mas Joko nyantai aja, relax. Ini kasihan Mas Joko banyak yang nanya nih. Tapi ya ini kesempatan emas soalnya ya. Siapa lagi kita bertanya ya? Karena kesempatan emas hadir narasumber yang relevan dan sangat otoritatif ya. Saya persilakan Dedi Setiadi, silakan untuk langsung aja bertanya. Mohon kalau memungkinkan dibuka videonya. Kedengaran Pak ya, Arief? Kedengaran, silakan. Oke, mungkin diskusi yang menarik Pak. Mungkin saya duduk poin aja Pak terkait dengan isu di karbon ini. Pertama itu terkait dengan targetnya NDC pemerintah, di mana Indonesia itu untuk tahun 2030 itu ada 29% ya penurunan untuk di sektor karbon ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu bagi unit usaha nih Pak, kiranya yang memiliki lahan yang berpotensi untuk ikut nih. Kan tadi ada pendekatan dengan land base ya. Nah, itu apakah nanti akan diklaim udah menjadi bagian dari target penurunan NDC pemerintah seperti itu? Itu yang pertama. Nah, terus ketika nanti kita melakukan skema, tentunya kita akan membandingkan harga nih, harga domestik dan harga internasional ya, tentunya skemanya lewat voluntary nih. Nah, dengan pertimbangan harga itu ternyata lebih menarik skemanya voluntary. Nah, itu apa yang kiranya perlu disiapkan nih? Apakah dari pemerintah memberikan izin atau harus memenuhi skema nasional dulu, atau skema nasional yang udah kita ikutkan bisa dijadikan skema voluntary seperti itu sih Pak. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan langsung aja. Siap. Terima kasih. Beli Nengah ya ini ya, kan Bali ya mungkin ya. Nah, yang pasti kita harus pahami dulu apa bedanya antara voluntary dengan compliance gitu ya. Jadi kalau voluntary kan memang dia tidak terkait dengan
target pemenuhan NDC. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah retirement dilakukan di negara pembeli, namun tidak dicatatkan di dalam NDC. Nah, kalau kita bicara compliant atau yang mandatory, ini yang memang kemudian harus kita dorong untuk pemenuhan NDC duluan gitu ya, karena dia dilekatkan pada satu komitmen negara. Ya, contohnya Kyoto Protocol ataupun Paris Agreement. Kalau yang voluntary itu dia tidak dikaitkan dengan key feature tertentu gitu, karena dia cuma sekedar ya dia dijadikan sebagai proses pengurangan emisi saja tanpa ada kewajiban tertentu di dalam NDC gitu, karena dia lebih ke kepentingan untuk CSR, public relasi, dan reputasi bisnis. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kemudian voluntary-nya ini dibuka, tentu pemerintah juga harus mikir ya stok karbon untuk pemenuhan target NDC-nya. Jadi memang meskipun di dalam NEC itu dikatakan untuk domestik dan internasional, ya, tapi memang di tahap awal ini sepertinya yang akan diprioritaskan adalah yang domestik dulu, gitu ya. Ini, jadi yang diprioritaskan adalah yang domestik dulu, kemudian nanti yang internasional itu bisa kalau, nah ini, jadi yang diprioritaskan yang domestik dulu, nah nanti yang internasional itu bisa kalau dia pertama kinerjanya beyond dari NDC, jadi NDC-nya sudah aman dulu, kemudian yang kedua dia mendapatkan otorisasi dari pemerintah, jadi dapat stempel oke, ya bisa masuk ke internasional gitu. Selain dia dicatatkan secara resmi di sistem registrasi nasional. Gitu. Nah, ini juga terkait dengan pemenuhan yang 29 dan 41. Karena sebetulnya kan kalau yang 29 ini dengan dana domestik, ya, yang 41 ini yang dengan internasional. Nah, tapi perlu kita lihat, ya, yang internasional ini kan juga harus relay dengan yang di domestiknya. Karena kalau kita lihat strateginya memang kita bisa ya mendorong via perdagangan karbon, kemudian yang perdagangan emisi yang ETS ini, ataupun yang offset. Nah, tapi yang kita dorong juga yang RBP. Ya, jadi pemerintah sekarang juga sangat mendorong yang RBP. RBP ini sudah ada 4 proyek besar terkait dengan REDD+. Yang pertama itu yang di FCPF, itu yang di Kaltim, ya dibayar oleh World Bank untuk pembayaran 3 kali termin 2022, 2021, 2023, 2025. Kemudian yang kedua adalah biokarbon, ini di Jambi, itu dibayar juga oleh World Bank, sama. Kemudian yang ketiga adalah dibayar oleh GCF, Green Climate Fund, untuk proyek REDD+-nya Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Nah, sebetulnya kemarin ada yang dengan Norway, tapi kan kemudian dibatalkan oleh pemerintah. Nah, RBP inilah yang juga terus didorong, karena sebenarnya RBP ini kan kita kerja dulu, terbukti bagus, baru dibayar. Nah, nanti RBP akan bergandengan dengan perdagangan karbon dan pungutan atas karbon. Kalau yang VCS saja yang didorong, Indonesia itu luar biasa, potensinya dahsyat gitu. Ini bisa dibuktikan. Jadi datanya World Bank itu membuktikan bahwa Indonesia itu sangat potensial untuk menjadi leading di dalam proses VCM, Voluntary Credit Mechanism. Nah, tapi sekali lagi tadi harus dilihat dulu ya target pencapaian NDC, termasuk kalau pemerintah mau masuk ke international trade. Karena World Bank juga mencatat bahwa proyek atau sertifikasi karbon yang plus itu artinya gini, di dalamnya ada, jadi sertifikasi karbon itu juga bermacam-macam. Ada yang sertifikasi karbon yang polos-polosan saja, ada yang paket hemat, ada yang paket plusnya gitu Kang Arif. Jadi sertifikasi karbon ini juga layernya macam-macam nih. Misalnya ada yang REDD+ tapi nggak spesifik, ada yang REDD+ tapi hanya prosesnya A, ada yang REDD+ paket hemat, ada yang paket murah, ada yang paket. Nah, itu nanti juga terkait dengan harga karbonnya gitu. Jadi ada karbon yang premium, ada karbon yang biasa. Ini contohnya, misalnya harga karbon untuk Yara Biodiversity Project. Di dalamnya kan tentu nilai diversity-nya luar biasa. Nah, ini harga karbonnya juga bisa premium gitu ya. Jadi bisa kalau World Bank ngitung bisa 30 kali lipat lebih mahal gitu. 30% lebih mahal.
ya. Kemudian yang high impact reforestasi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalau yang red plus-nya yang biasa-biasa aja ya mungkin harganya normal nih. Tapi kalau yang di dalamnya ada penyelamatan lingkungan yang dahsyat, wah itu nilainya premium sekali gitu. Nah, ini yang coba kita dorong tentu dengan tadi target yang paling utama adalah diamanin dulu nih untuk pencapaian target NDC-nya gitu. Oke, terima kasih Mas Joko. Saya ingin mengundang Mas, kalau ada ya, Mas Fridolin Malau untuk bertanya langsung. Ada nggak? Kalau nggak saya ada Pak. Halo, silakan, Pak, langsung aja Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Joko. Sebelumnya terima kameranya kasih boleh dinyalain kalau boleh. Izin Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Joko atas pemaparannya. Perkenalkan saya Fridolin, mahasiswa Unpar. Tentang langsung to the point aja Pak ya. Tema carbon tax di tahun 2022. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa yang akan terkena dahulu itu PLTU dari tahun 2022 sampai 2024. Nantinya akan dicoba juga ke sektor lain seperti kendaraan dan yang lainnya. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak rincian mekanismenya dan perhitungannya? Karena kan kalau yang saya baca di laman berita Kementerian Keuangan dan juga ESDM disebutkan bahwa ada batas minimum seperti 30 dan batas maksimum saya lupa berapa. Nah, untuk mekanisme pembayaran seperti apa sih Pak? Apakah entar ada dari proses pemerintahan yang menghitung setiap PLT Indonesia berapa emisi yang dihasilkan dan berapa yang dikeluarkan? Nantinya akan dikalikan seperti itu. Nah, untuk demikian potensi pendapatan dari carbon tax ini itu Pak masuknya ke pendapatan negara atau langsung dialokasikan untuk mitigasi risiko pengurangan emisi karbon sesuai dengan ratifikasi protokol Kyoto dan juga perjanjian Paris yang diwacanakan pada saat itu. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Mas Frido. Ini semua muridnya Kang Prof-nya. Mantap. Mas Frido itu dari Unpar, tetangga. Oh, tetangga. Jadi ini bukan hanya dari Unpad, tapi dari Unpar dan dari mana-mana. Oke. Berarti perlu ini habis dari Unpar balik ke Unpadnya. Bisa, gampang. Ya. Double day. Nah, mungkin Mas Frido tadi ya, sebagaimana yang kami sampaikan. Sebentar, kok nggak bisa di-share ya. Jadi memang kalau carbon tax ini kan diletakkan di atas ini ya, di atas capping-nya gitu ya. Nah, ini ilustrasi sederhananya ini, Mas Rido ya. Kelihatan ya? Putih aja tuh, kayaknya belum kelihatan gambarnya. Huh? Putih doang kalau dari saya. Sekarang? Belum? Belum. Ada sih screen-nya, cuman putih, mungkin belum diklik kali atau apa. Waduh, naon ya? Malah yang ini. Ya jadi gini aja sederhananya ya. Jadi kayak kasus yang di Singapura tadi, kan kalau Singapura itu 25 atau pakai Excel-nya. Sekedar. Jadi kalau yang di Singapura tadi kan oke, sekedapnya. Jadi misalnya cap-nya 25 gitu ya. Kelihatan ya, Kang ya? Ya. Nah, 25 ini cap-nya nih. Nah, tadi kan perusahaan itu punya cap tertingginya berapa gitu. Nah, setelah cap tertingginya itu nanti dia dihitung di akhir periode. Misalnya dia 25,30. Kalau di Singapura ya karena dia defisit ya, ini kan kelebihannya di sini nih. Dia di atas cap. Kalau di Singapura bayarnya itu bukan 30 dikali tarifnya, tapi 25,30-nya dikali tarif. Nah, kalau di kita memang yang dibayarkan itu yang 30 kelebihannya ini dikali tarif. Jadi 0,30 dikali 30-nya gitu. Itu kalau dia tidak melakukan perbaikan mitigasi atau tidak masuk ke carbon trading. Kalau misalnya dia
rilis emisinya jadi 30, berarti kan kelebihan 5 dia, defisit 5 ya. Tapi dia masuk ke carbon trading. Nah, dari carbon trading dia dapat pengurangan 2 gitu misalnya. Jadi nanti bayarnya ya kelebihannya cuma 3 dikali tarifnya, 30 gitu. Nah, ini memang nanti juga akan terus di adjustment ya, karena ini kan juga tahap awal dan semuanya sebetulnya belajar ini. Ya, kami juga belajar, industri juga belajar, kami juga butuh support dari Kang Arif, dari teman-teman akademisi untuk kita memperbaiki proses gitu. Kan nggak ada satu konsep yang kemudian bagus 100% kan nggak ada. Tapi kita mulai ya perkenalannya 30, kenapa 30? Ya kalau 30 itu kan kurang lebihnya berapa ya? 2 dolar ya. Nah, kalau di Singapura 5 dolar Singapura itu kan ya sama aja dengan 2,5 dolar Amerika gitulah ya, atau 3 dolar gitu. Jadi sebetulnya ya pilihannya juga kita menggunakan pendekatan yang dipakai di negara-negara lain gitu. Best practice internasionalnya juga seperti itu gitu. Nah, tapi kalau memang dirasa ini terlalu murah, ya nggak apa-apa. Toh tadi yang kami sampaikan bahwa PMK kami itu nanti bisa dipakai untuk ini tarif. Adjustment tarif itu hanya butuh PMK. Jadi dinamisasinya dan sebetulnya kami justru mendorong via carbon tax-nya gitu. Karena apa? Kalau yang di carbon trading, jadi carbon trading ini kan nanti akan mendorong pergerakan dari carbon tax. Nah, kami juga mencoba untuk melihat ya, jangan sampai harga carbon trading-nya ini kemudian semblep gitu, langsung jatuh gitu. Karena di beberapa praktek ya, harga karbon ini kan volatility-nya luar biasa. Kadang dia naiknya cepat, tapi juga kadang dia turunnya cepat gitu. Nah, jangan sampai ketika turun kemudian banyak spekulan yang memaksa bahwa harga karbon Indonesia ini kemudian nggak menarik gitu. Makanya nanti juga coba dilihat nih bagaimana pemerintah melakukan intervensi di dalam pasar karbon juga. Ya, tentu tidak dengan pendekatan government ya, karena toh kan sekali lagi kami sudah punya BPDLH, kemudian ada INA, ada PT SMI gitu. Jadi SPV inilah yang digunakan ya untuk melakukan proses intervensi itu. Kan bisa saja misalnya nanti ditetapkan misalnya nih ya proses intervensinya, misalnya BPDLH melakukan atau INA melakukan operasi pasar gitu. Jadi INA atau BPDLH menjaga floor price-nya. Floor price-nya ini yang kemudian juga di adjustment 70% dari harga internasional gitu ya. Boleh nggak? Boleh aja gitu. Jadi memang sebetulnya kalau kita bicara kondisi saat ini, conditionality-nya itu sudah lebih baik dibandingkan misalnya carbon tax ini disahkan beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Karena memang dulu kami belum punya SPV ini. Jadi utilisasi dari APBN itu selalu jadi yang utama. Padahal kalau bicara utilisasi APBN, ya tadi pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya nantinya carbon tax itu dipasru ke konsumen, terus gimana nih pemerintah memitigasi? Padahal kan pemerintah harus terus menjaga tarif listrik nih, tarif dasar listrik nih, ya kan? Gimana supaya tarif dasar listriknya misalnya nggak naik gitu? Ya pasti kan pilihan-pilihan pemerintah kalau bicaranya APBN, ya kembali lagi nih ke kuliahnya Kang Arif. Oh kalau APBN ya intervensinya belanjanya bisa belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja BLT dan seterusnya gitu. Jadi pendekatannya konvensional. Tapi karena kita sudah punya ini BLU, pengelola dana, BLU itu kan semi ini ya, government enterprise gitu. Nah, jadi intervensinya jadi agak smooth gitu, agak lebih keren lah gayanya gitu ya daripada kalau pendekatannya intervensi APBN. Itu ya Mas Fridolin ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Ini kita masih ada sekitar 15 menit, 10-15 menit lagi. Saya persilahkan Mbak Nur Arfiandi untuk bertanya langsung. Mohon perkenalkan dulu kalau boleh dari mana Mbak? Buka kamera Kang. Sama kameranya di kamera on. Ya. Karena ini sohib. Special request dari Bapak Narsum, Mbak Nur Arfiandi untuk membuka kamera kalau nggak keberatan. Iya, nggak keberatan. Terima kasih banyak Mas Joko atas paparannya yang saya dengan bahasa yang sangat
sangat membumi gitu Mas buat kita pencerahan mengenai carbon tax ini. Terus kayaknya saya pribadi gitu ya Mas ya, juga teman-teman di sini juga pengen menanyakan beberapa hal. Pertama, bagaimana rencana pemerintah, terutama ketika pelaporan pajak karbon ini, apakah itu akan nanti ada verifikasinya? Apakah itu juga nanti akan ada mungkin di kementerian lain atau untuk dapat bisa memastikan bahwa memang yang disampaikan atau dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan itu memang segitu ininya angkanya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, maaf ya Mas Joko, agak-agak panjang pertanyaan, ada beberapa hal gitu kan. Terus terkait juga nanti ada yang ada masalah pembobotan pengurangan pajak tuh Mas Joko. Kan nanti ada yang bagaimana perusahaan melakukan mitigasi, misalnya perbaikan teknologi, terus itu akan berdampak pada pengurangan pajaknya. Tapi apa juga kalau misalnya mereka memilih dengan carbon offset gitu, apakah perhitungannya nanti akan berbeda dalam perhitungan pajaknya? Selain itu satu lagi pertanyaannya mengenai ketika perusahaan itu tadi melakukan carbon offset, gitu Mas, yang tadi bisa memberikan SEI, itu apakah ada batas cap-nya gitu Mas? Misalnya cuma boleh membeli misalnya cuma berapa persentasenya, ataukah memang dia boleh membeli semuanya dari karbon itu atau gimana Mas? Ya, terima kasih banyak Mas Joko sebelumnya. Ini Teh Nur ini dari CDP, Kang. Jadi dia lembaga akreditasi untuk ini ESG. Nah, jadi menjawab yang terakhir dulu ya, Teh Oki ya. Jadi yang terakhir itu memang sedang dipikirkan juga ya, apakah nanti suatu perusahaan yang punya surplus emisi, kemudian dia kan punya kesempatan untuk jual di lelang ya, atau dia masuk ke bursa untuk jual gitu ya, untuk ETS. Tapi dipikirkan juga apakah dia harus menjual semuanya atau tetap harus ada kuota gitu. Karena kan takut juga ya, misalnya gini, perusahaannya Kang Prok nih, di akhir periode punya surplus emisinya 10 gitu. Apakah 10-10-nya kemudian dijual semua melantai, kan bahaya juga. Karena kan nggak tahu nih, begitu dia jual 10 semuanya, tahun berikutnya jeblok. Nah, jadi kita lagi di tim ya dengan KLHK dan Marves itu juga lagi mikirin praktek internasional itu berapa sih batasannya? Karena kalau kita bicara perbandingan antara ETS dengan carbon offset ya, offsetting karbon itu kan sebetulnya dibatasi 10%, ya Teh Oki ya. Karena dianggap dia tidak merubah teknologi sebetulnya. Apalagi kalau dilakukan di internal perusahaan gitu. Contohnya Kang Arif ada di main bisnis ya, PT Kang Arif gitu. Kang Arif punya banyak divisi bisnis nih. Nah, bisnis utamanya fossil fuel. Bisnis yang di bawahnya ini energi bersih. Nah, nanti ketika yang di atas punya defisit emisi besar, kemudian di-offsetkan secara internal ke lini bisnis yang di bawahnya, ya tentu yang di atas ini kan tidak ter-encourage untuk memperbaiki tata kelola teknologinya gitu. Toh dia sudah bisa melakukan offsetting. Makanya kalau best practice internasional kan dibatasi 10% offsetting ini. Nah, tapi lagi kita pertimbangkan ya, berapa yang harus boleh dijual semuanya, berapa yang harus boleh dijual, apakah 10%, 20%, 30%. Kalau selevel kami kan kami buruh harian lepas ya. Namanya buruh harian lepas kan ngasih menu ke pimpinan nih. Nah, nanti biar pimpinan yang menetapkan gitu. Pokoknya udah dikasih nih. Kan tugas fungsinya buruh itu ya hanya ngasih nyiapin gitu ya. Nih 10 konsekuensinya ini, 20% konsekuensinya ini, 30% konsekuensinya ini. Silakan nanti pimpinan milih yang mana gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua apa ya? Kayaknya, punten. Yang ini dulu Mas, kan saya masalah. Oh, yang pengurangan pajak ya. Pengurangan pajak itu pajak. nanti ya yang offset ini
ada juga ditanyain sama teman-teman yang lain sebagian yang di chat, jadi mungkin bagus juga untuk dikomentari. Ya, jadi jadi gini, nanti kan tata kelola itu akan, aduh ini kok tiba-tiba nggak bisa share ya. Jadi kan ada SRN, ada Ditjen Pajak, kemudian ada bursa saham, bursa karbon dan seterusnya. Tentu nanti ada konektivitas ya. Jadi misalnya gini, Kang Prof menerbitkan surat emisi nih. Kalau mandatori kan menerbitkan share. Tentu share-nya ini harus diverifikasi awal dulu. Nah, Kang Prof boleh mengundang verifikator eksternal. Tapi sebelum di-proof oleh si verifikator eksternal, Kang Prof mendaftarkan dulu ke SRN namanya, Sistem Registrasi Nasional. Begitu sudah didaftarkan di SRN, kemudian ada surat pencatatan dari SRN, kemudian sertifikat itu boleh diverifikasi oleh eksternal. Nah, begitu dapat verifikasi dari eksternal, dibalikkan lagi ke SRN untuk dilaporkan ulang, baru dapat otorisasi. Nah, setelah dapat otorisasi, ya baru pilihannya melantai ke bursa atau over the counter, atau mau bayar pajak saja, atau mau dibagi-bagi, terserah. Sebagian pajak, sebagian offset, sebagian dijual. Itu terserah pilihannya dari si penjualnya sendiri gitu ya. Nah, tapi memang nanti si penjual ini akan mempertimbangkan untung ruginya, termasuk biaya keribetannya gitu. Kalau bayar tag kan sebetulnya secara administrasi lebih mudah ya, karena tinggal bayar SPT-nya selesai gitu. Kalau carbon trading yang harus siap dengan segala administrasi tradingnya. Nah, nanti itu juga bisa dilaporkan sebagai pengurang pajak Teh Oki. Jadi misalnya Teh Oki di depan defisit nih, defisit emisi 10. Terus nyari dari carbon tradingnya 5. Ya. Berarti ada sisa 5 defisitnya ya. Nah, 5 ini yang dibayar dengan pajak. Kan seharusnya kalau hanya bayar pajak 10 kali 30. Tapi karena ikut trading mengurangi 5, berarti bayar pajaknya hanya yang 5. Yang 5 sisanya itu dapat keringanan pajak gitulah, karena udah trading. Itu Teh Oki. Baik, terima kasih Mas Joko. Terima kasih Mas Joko. Ini acara ini bisa dibuka di hanya di Zoom, tapi juga di YouTube platform ada lumayan juga penontonnya. Saya kalau boleh ingin mengambil pertanyaan yang diajukan di YouTube, cuman karena Mas Joko tadi kasihan banyak menjawab, saya bantu mungkin yang ini sedikit nanti bisa ditanggapi juga. Jadi dari YouTube itu pertanyaannya untuk PLTU itu apakah biaya kesehatan masuk dalam perhitungan dari carbon tax? Jadi mungkin begini kalau saya boleh ikut gitu, tambahin. Untuk penentuan rate dari tax karbon idealnya itu memang itu sesuai dengan damage yang dilakukan per ton emission-nya. Jadi berapa kalau kita mengemisi karbon itu berapa damage-nya, kerusakan yang ditimbulkannya gitu. Nah, untuk karbon ini memang agak kompleks ya. Kalau misalkan kenapa? Karena kerusakannya itu global. Karbon global warming itu kan global. Jadi yang dirasakan oleh seluruh dunia. Kalau misalkan pajaknya polusinya bukan karbon, misalkan polusinya asap kendaraan bermotor itu jauh lebih gampang. Walaupun susah tapi jauh lebih gampang dari itu karena yang ngerasain itu adalah si yang orang di sekitarnya yang menghisapnya langsung gitu ya. Tapi kalau emisi karbon itu kan harus melalui efek rumah kaca dulu gitu ya. Terus berapa kerusakannya, berapa damage dari heat-nya, heat wave dan segala macam dihitung. Nah, itu idealnya harus memperhitungkan itu. Nah, itu hitungan-hitungan yang dilakukan berdasarkan berbagai kajian itu bervariasi. Nah, tapi yang jelas ya antara 20-30 sampai ratusan dolar per ton karbon damage-nya itu perhitungannya. Yang baru terakhir itu adalah update dari pemerintah Amerika, Joe Biden. Joe Biden menghitung lagi cost of carbon pollution itu di angka 51 dolar per ton ya. Karbon itu yang idealnya. Terus recently juga Bank Dunia IMF juga melakukan perhitungan antara 30-50 kalau saya tidak salah untuk Indonesia kalau salah gitu. Itu kalau kita harus menyesuaikan dengan itu. Jadi dalam prakteknya di banyak tempat rate dari carbon tax rate itu memperhitungkan itu. Cuman masalahnya kan tentu bisa jadi untuk negara-negara berkembang atau negara tertentu itu dianggap
terlalu mahal. Jadi dilakukan mungkin jauh lebih kecil daripada nilainya, misalkan seperti itu. Untuk Indonesia tentu karena ini juga masih stage yang awal, tentu nilai dari yang diterapkan $2 ini jauh lebih rendah daripada social cost of carbon per tonnya. Walaupun ini tentu insya Allah berdasarkan tadi kata Mas Joko memang akan ada roadmap ke arah yang mendekati social cost-nya. Itu kalau boleh saya membantu menjawab Mas Joko karena kasihan dari tadi udah capek. Siap. Kecuali kalau ada tambahan lain silakan Mas Joko. Ya, setuju Kang. Jadi memang kan kalau teorinya ya marginal damage function kan harus sama dengan marginal revenue-nya gitu ya. Jadi biaya eksternalitasnya itu harus bisa mensubset biaya perbaikannya. Nah, memang kalau kita dari international best practice kan representasi tarif itu sudah memasukkan biaya hitungan tadi, tentu ya, harusnya ya. Jadi kita kan melihat nih, misalnya Singapura tadi menerapkan $5 Singapura atau 2,5 atau $3 setara dengan $3 US gitulah. Kan kita asumsikan bahwa orang-orang Singapura udah ngitung itu gitu ya, biaya kerusakan, biaya pemulihan, healing dan sebagainya gitu. Jadi take it for granted bahwa representasinya dari tarif itu. Nah, kalau kami juga merepresentasikan hal yang sama gitu. Meskipun sekali lagi tadi kalau dilihat memang itu masih kekecilan gitu. Nah, oke gitu ya. Ini memang kekecilan, tapi kan pertama perlu dilihat bahwa carbon tax ansih bukan hanya satu instrumen. Karena kita blended dengan instrumen yang lain. Jadi APBN juga terus bergerak, kemudian kita punya SPV itu ya. Jadi harapannya memang didorong dari segala aspek itu. Karena memang ini mungkin di sesi berikutnya ya, kalau jadi ya Kang Prof ya, saya kan juga banyak mendorong isu ecological fiscal transfer gitu ya. Bagaimana fiscal transfer itu juga menggunakan paradigma ekologi, performa ekologi sebagai baseline untuk alokasi. Tentu ekologi yang memperhitungkan biaya kerusakan gitu. Jadi kalau kita bicaranya instrumen ekonomi lingkungan hidup, itu memang nggak bisa single instrumen itu mustahil gitu. Karena masing-masing instrumen memang punya keterbatasan, punya daya jangkau, punya daya dukung sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi memang ini mensyaratkan bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup itu harus paralel, harus bergerak bersama gitu, supaya optimal. Karena kalau dia terpisah-pisah dan tidak terkoneksi, nah itu rumit, sulit gitu. Makanya carbon tax kita dorong bersamaan dengan carbon trading. Nah, dari sisi transfer pemerintah juga kita perbaiki dengan pendekatan ecological fiscal transfer. Kemudian market base-nya juga kita perbaiki, pembayaran jasa lingkungan, imbal jasa lingkungannya juga kita perbaiki, supaya hubungan antara hulu dan hilir ini ya bisa didasarkan atas koinvestasi dari jasa lingkungan. Itu, terima kasih Kang Prof. Oke, terima kasih Mas Joko. Ini banyak sekali yang bertanya, cuman sayang ini waktunya sudah habis ya, sampai jam 11. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman yang belum sempat untuk menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa meng-email aja ke Mas Joko ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan insya Allah juga kita akan ada kegiatan-kegiatan lain di mana kita akan mengundang Mas Joko. Insya Allah Januari juga kita akan ada acara lagi terkait ecological fiscal transfer ya. Oke, mungkin saya akhiri saja. Pertama-tama kembali mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat untuk bertanya karena waktunya, dan terakhir saya ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Mas Joko Haryanto ya, yang memberikan kepada kita kesempatan yang sangat berharga ya, untuk belajar tentang instrumen baru yang diterapkan pemerintah ya, yang sangat timely dan juga penting dan strategik menurut saya ya, menunjukkan komitmen kita yang kuat bahwa kita ingin membantu melakukan mitigasi perubahan iklim. Terima kasih sekali Mas Joko, mudah-mudahan Tuhan memberikan balasan yang setimpal untuk Mas Joko. Terima kasih. Tangan untuk semua. Ya. Terima juga kasih, ada salam Kang dari teman saya di sini, Prof. Susiana, Direktur S2 sedang bersama. Oh ya, Teh Susi ya. Iya. Nah ini mungkin mau memberikan sedikit penutup. Oh ya, Teh Susi. Okay. Sehat ya. Okay. Ya. Siap, matur nuwun. Ya. Siap, matur nuwun, Teh. Oke, ya jadi
Dengan ini dari studio SDC Center saya akhiri acara kuliah umum ini dengan ucapan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Prof. Terima kasih Pak Joko dan Pak Terima Arif. kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu Kang Prof. Teh Susi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Teh Oki. Terima kasih Pak Joko, Pak Arif. Ya, terima kasih. Punten. Terima kasih banyak. Izin live ya Kang Prof. Matur nuwun. Ya, silakan.